apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pergi, jangan kemari. Kakak saya adalah Kaisar Iblis. Berapapun harga yang ditawarkan aliansi bayangan, saya bisa memberi Anda 2 kali lipat. Saya bisa memberi Anda 4 kali lipat. Saya mohon, lepaskan dia. Saya rela mati untuknya. Wajah King Mu'er sudah berlinang air mata. Matanya penuh ketakutan. Ia tidak takut mati, tapi dia takut pada kematian Xiuyan. Ia teringat pertunangan antara dirinya dan Xiuyan. Xiuyan adalah suaminya, dan King Mu'er tak sanggup melihat Xiuyan dimakan bayi parasit itu. Bukan hanya King Mu'er yang tak sanggup melihat Xiuyan dilahap. Xiuzan, Feng Feng, Nan Erming, dan Ji Ying pun tak sanggup melihat Xiuyan dilahap monster ini. Mata Feng Feng berkaca-kaca, giginya berkemelutuk, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia hampir pingsan. Ia telah mencapai batasnya sejak lama, dan mampu berdiri adalah berkah tersembunyi. Namun saat ini ia melangkah maju, menyeret pedang berat di tangannya. Matanya yang kabur dipenuhi amarah dan tubuhnya gemetar saat ia mengambil langkah kedua, ketiga, keempat. Setiap kali melangkah, Feng Feng tampak hampir pingsan, tetapi ia tidak menyerah. Xiuzan yang terluka parah oleh serangan jiwa bayi parasit itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya merah dan ia benar-benar tak sadarkan diri. Lengannya dipenuhi bulu. Ia meraung dan seluruh raungan tampak dipenuhi auman Xiuzan. Tubuh besar Xiuzan terbanting beberapa langkah dan melangkah di depan bayi parasit itu. Mengayunkan tinjunya yang besar ke arahnya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa ras monster ini memiliki sifat yang begitu buas. Itu hanya kekerasan. Kalau begitu, Anda juga bisa mati. Jie Ying menghadapi tinju besar Xiuzan dengan mudah menghindarinya. Tanpa mengulurkan tangannya, ia menatap Xiuzan yang marah dengan tatapan tenang. Ia menyatukan telapak tangannya di depan dada dan dengan jentikan jarinya. Kemudian sebuah jarum hitam panjang melesat langsung ke dai Xiuzan, yang membuat tubuh Xiuzan tiba-tiba bergetar hebat. Xiuzan! Nan Erming memegangi perutnya, darah terus mengalir keluar. Menatap Xiuzan, ia teringat kembali masa lalu. Mereka mungkin sering bertengkar, tetapi saat ini ribuan perasaan lembut menerpa Nan Erming. Kemunculan Xiuzan membuat Nan Erming merasa tertekan, bahkan lebih dari rasa sakit lukanya. Pada saat ini, sure Xiuzan dengan cepat memudar, tubuhnya mengecil ke ukuran manusia normal. Keganasan di matanya lenyap dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Nafasnya begitu lemah hingga hampir tak berwujud. Kali ini Xiuzan benar-benar tak bisa berdiri lagi. Sekalipun ia tidak mati, ia sama saja sudah mati. Sekarang kekuatan semua orang telah habis sepenuhnya. Efek pil kekuatan peledak memudar. Kekuatan semua orang telah turun menjadi bintang 5 dan terus menurun. Bagaimanapun efek samping pil kekuatan peledak sangat jelas. Perlahan-lahan, semua orang mulai kehilangan kemampuan terbang dan mulai sedikit gemetar. Apakah saudara Anda Kaisar Iblis? Saya dengar darah iblis itu lezat. Ya, tapi saya ingin memakannya dulu. Tunggu sebentar. Jie Ying tersenyum tipis, berjalan mendekat dan mengangkat Xiuyan dari pelukan King Mu'er. Tidak! Saya mohon, makanlah saya dulu dan lepaskan dia. Hati King Mu'er hancur. Ia tak ingin melihat Xiuyan mati. Jika memungkinkan, ia ingin mati menggantikannya. Namun sebelum King Mu'er sempat berkata apa-apa, Jie Ying menendang perutnya, yang membuat King Mu'er memuntahkan darah. Kesadarannya kabur dan matanya yang perlahan kehilangan kesadaran dipenuhi rasa sakit. Kenangan. Saat Xiuyan bertemu dengannya, ia pertama kali memanggilnya pembohong kecil. Selama bertahun-tahun ia mengikuti Xiuyan kemanapun. Jadi pikiran King Mu'er dipenuhi Xiuyan. Ia tak tahan. Ia akan memberikan segalanya untuknya. Bahkan nyawanya.
Dan inilah cinta. Pada saat ini, di antara alis Sioen, bayangan pagoda itu berkelebat. Di dalamnya Penatua Zan sedikit mengernyit. Matanya menatap penuh tekad. Mengapa orang-orang itu belum bertindak? Kapan mereka akan menunggu? Penatua Zan sedikit marah. Tetapi jika dia menunggu lebih lama lagi, Sioen mungkin benar-benar akan dimakan oleh Jie Ying. Jadi pagoda roh kekosongan Shinchan menjulang. Dan Penatua Zan tampaknya tidak tahan lagi. Namun pada saat itu sebuah teriakan keras terdengar. Berhenti! Suara itu bergema diikuti oleh ratusan kilatan cahaya yang melesat dari kejauhan. Detik berikutnya seorang pria parubaya berjirah hitam melemparkan tombak hitamnya ke udara. Tiba-tiba sambaran petir hitam menyambar kepala Jie Ying. Tombak itu menyerupai naga hitam di dalam sambaran petir. Saat petir menyambar di langit, tombak itu langsung berubah menjadi sambaran petir hitam, menyambar Jie Ying dengan kepala lebih dulu. Akhirnya kita selamat. Jie Ying selesai berbicara, lalu jatuh ke tanah, menopang Nan Erming. Tapi Feng Feng yang tak sadarkan diri masih menyeret pedang beratnya ke arah Jie Ying. Sialan! Petir hitam itu tampak kuat dan Jie Ying dengan cepat menghindar. Petir itu melesat dari Xiaoyan tetapi berbalik dan terus mengejar Jie Ying. Kemudian tombak hitam di dalam sambaran petir itu berubah menjadi naga hitam. Dengan kekuatan sekecil itu, Anda berani melawan saya? Jie Ying mengumpat dalam hati. Aura kuat memancar darinya. Ia meraih sambaran petir dan meraih tombak hitam itu. Tepat saat ia menggenggamnya, tombak hitam itu terlepas, berubah menjadi ular hitam panjang dan meluncur dari tangan Jie Ying, yang membuat pria parubaya berjirah hitam itu tertegun. Dia sekarang dikelilingi oleh ratusan sosok. Kehadiran mereka yang mengesankan membuatnya kewalahan, mengepung Jie Ying. Tentu saja, saya bukan tandingan Tuan Jie Ying, tapi saya ragu Tuan Jie Ying akan memusuhi ras manusia saya. Saat dia berbicara, ular hitam itu kembali ke tangan pria parubaya berzirah hitam itu, berubah sekali lagi menjadi tombak hitam. Manusia, bagaimana jika saya membunuh semua orang di sini? Jie Ying atau Gue Yin mencibir. Nada dan matanya dipenuhi dengan ketidaksetujuan yang ekstrim, seolah-olah ia bahkan tidak menganggap serius ratusan orang ini. Saya rasa Anda tidak akan berani, kata pria parubaya berjirah hitam itu tegas. Mendengar ini Jie Ying tertawa, terbahak-bahak. Kalau begitu, katakan pada saya kenapa saya tidak berani. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya akan menghancurkan Anda berkeping-keping hari ini. Pria parubaya berjirah hitam itu tersenyum tipis. Kekuatannya hanya setingkat bintang 7, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut di hadapan Gue Yin. Malah tampak sedang menghadapi Gue Yin di titik terlemahnya. Sehingga Gue Yin sedikit gugup, seolah mengantisipasi sesuatu. Pria parubaya berzirah hitam itu berkata, Tuan Gue Yin telah mencari seorang gadis bernama Xin Er selama beberapa tahun terakhir kan? Begitu pria parubaya berzirah hitam itu selesai berbicara, bayi dada Gue Yin bagaikan tersambar petir. Ia membeku, lalu ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Itu hanyalah kegembiraannya, tetapi memancarkan aura yang mengerikan. Anda tahu di mana Xin Er? Gue Yin praktis meraung, emosinya bergejolak. Sepertinya pria parubaya berzirah hitam itu telah memahami kelemahan Gue Yin. Melihat ini, ia menoleh ke arah orang-orang di sekitarnya, memberi isyarat agar mereka segera membawa Xian dan rekan-rekannya. Tuan Gue Yin, saya khawatir Anda harus bertanya kepada kaisar kami tentang hal ini. Dia hanya meminta saya untuk memberitahu Anda. Kaisar kami juga berkata jika Anda membunuh Xiaoyan hari ini, maka Xin Er. Pria parubaya berzirah hitam itu berbicara perlahan, dan Gue Yin gemetar sekucur tubuhnya. Ia menatap orang-orang yang membawa Xiaoyan dan rekan-rekannya pergi, tetapi ia tidak bergerak sedikit pun. Pria parubaya berzirah hitam itu menangkupkan tinjunya ke arah Gue Yin.
Terima kasih Tuan Guyen atas kemurahan hati Anda. Tidak apa-apa, kami akan pergi sekarang. Guyen menatap pria parubaya berzirah hitam itu. Aura ganas yang sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Kaisar manusia. Katakan padanya jika dia menyakiti Sin-er, sedikit saja saya akan memusnahkan seluruh umat manusianya. Kemudian sebuah jubah hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis, menutupi wujudnya sebelum ia lenyap di udara. Guyen dulunya adalah Dodi bintang 9, makhluk tertinggi di benua. Tetapi bahkan makhluk seperti itu pun memiliki emosi, dan inilah titik terlemahnya. Sin-er, saya dibangkitkan dengan dendam untuk menemukan Anda. Seharusnya saya sudah dikuburkan sejak lama, tapi saya masih belum bisa melepaskan Anda. Tuan, bagaimana dengan Danyan? Pada saat ini seseorang melangkah maju untuk bertanya kepada pria parubaya berzirah hitam itu. Pria parubaya berzirah hitam itu merutkan kening, merenung sejenak, membisikkan beberapa kata ke telinga pria itu, sehingga pria itu mengangguk dan dengan cepat terbang menuju Danyan. Orang-orang ini terluka parah. Semuanya maju. Pria parubaya berzirah hitam itu menatap Xiaoyan yang tak sadarkan diri dan rekan-rekannya, masing-masing lebih lemah dari yang sebelumnya. Ia takut jika terlambat bahkan para dewa Lo Agung pun tidak dapat menyelamatkan mereka. Di dalam tubuh Xiaoyan sebuah inti energi melindungi organ-organ dalamnya. Energi ini tak lain adalah penatua Zan. Pada saat ini, angin dingin yang menggigit tertiup, bercampur dengan aroma darah. Pertempuran sengit telah membuat area itu porak-poranda, dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Di puncak gunung bersalju, sesosok tubuh terbaring tak berdaya. Dua perisai doki samar tampak hampir menghilang. Tapi area ini agak jauh dari tempat Xiaoyan dan Guyen bertarung, tetapi tidak terlalu jauh. Di puncak gunung, lapisan salju tebal tiba-tiba bergetar. Bahkan bunga-bunga es yang berjatuhan pun hancur di udara bahkan sebelum menyentuh tanah. Seolah seluruh ruang bergetar. Saat ini Guyen yang mengenakan jubah hitam kembali kurus kering. Hampir tak bernyawa. Berdiri di puncak gunung. Di hadapan Danyan yang terluka parah dan masih tak sadarkan diri. Kedua perisai pelindung itu tampak di ambang kehancuran. Dengan jentikan jarinya, perisai-perisai itu hancur berkeping-keping dalam gelombang energi. Putra Master Istana Dan, sungguh memalukan. Dia sampah tak berguna. Tapi tatapan Guyen muram. Kilatan samar cahaya biru dingin terlihat di balik jubah hitamnya. Telapak tangan Guyen memancarkan cahaya gelap beberapa kali dan sosoknya berkelebat. Seolah berubah menjadi jubah hitam yang tertiup angin. Melayang tak menentu di udara, jubah itu pelan surut dan lenyap. Tanpa perisai pelindungannya, kepingan salju memenuhi langit, tapi Danyan tetap tak bergerak, memperlihatkan parahnya luka-lukanya. Salju pelan menutupi sebagian besar tubuhnya. Setelah waktu yang entah berapa lama, sosok lain muncul dari puncak. Sosok itu adalah pengawal pria parubaya berzirah hitam. Ia menatap Danyan, menguji nafas dengan jarinya, lalu mengurutkan kening. Bagaimana mungkin? Benar saja tebakan kaisar manusia. Benar. Pengawal itu menggumamkan beberapa patah kata. Gerakan tangannya berubah beberapa kali. Ia kemudian dengan hati-hati melihat sekeliling, seolah waspada terhadap sesuatu. Dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ia melesat ke udara, berubah menjadi pelangi panjang dan dengan cepat meninggalkan puncak bersalju. Setelah waktu yang tak diketahui, sebuah bola api menyala di puncak, pelan padam di tengah hujan salju lebat. Masih jauh dari kota Cusi, langit bergemuruh dengan suara angin yang pecah, dan angin kencang itu meratakan sebagian besar pepohonan di tanah. Apa? Xiaoyan, siapa yang melakukan ini? Jika terjadi sesuatu pada Xiaoyan, klan iblis saya akan melawannya sampai mati. Kaisar Iblis King Huron membanting meja, urat-uratnya mengembung dan menghancurkan meja giok berkualitas tinggi itu menjadi bubuk. King Huron langsung merasa sangat cemas. Berita tentang luka Xiaoyan dan rekan-rekannya dengan cepat sampai kepadanya. Jangan khawatir, cepat beritahu klan obat.
Xiaoyan tidak ditakdirkan untuk mati, dia akan baik-baik saja. Tetua keempat telah muncul di samping King Horan. Meskipun ia mengatakan ini, matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Xiaoyan dan yang lainnya kemungkinan besar dalam bahaya kali ini. Di dalam Xiao Mansion, Zeni ragu-ragu di aula, entah kenapa merasa gelisah. Tak lama kemudian ia menerima kabar bahwa Xiaoyan dan yang lainnya terluka parah. Bahkan Sun Er yang selama ini menyendiri muncul. Wajahnya pucat pasi karena khawatir. Kegelisahan Sun Er semakin menjadi-jadi. Ia dan Xiaoyan telah lama dekat dan tak berlebihan jika dikatakan mereka memiliki ikatan spiritual. Saudara Zeni, saya punya firasat buruk telah terjadi. Saya sangat takut. Mata Sun Er memerah. Sejak tiba di sini pelukan Xiaoyan membuatnya merasa semakin kuat. Perasaan ini hingga sekarang masih baru baginya. Sungguh ini tak diragukan lagi adalah luka terparah yang pernah diderita Xiaoyan. Semua lukanya sangat parah. Feng Feng, Ziying, Xiaozhan, Nan Erming, Long Yi, dan King Mu'er semuanya terluka di area vital dan kemungkinan besar mereka sedang sekarat. Bagaimanapun serangan Guiyin memang ganas, mengenai titik-titik vital. Setiap serangan yang tampak biasa saja berakibat fatal. Terlebih lagi, semua orang telah meminum pil kekuatan peledak yang memiliki efek samping yang signifikan. Jadi penurunan kekuatan juga secara signifikan mengurangi kemampuan pemulihan mereka, membuat luka mereka semakin parah. Di aula klan Yo Aotian tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kumpulkan semua alkemis di atas peringkat 5. Tidak, peringkat 4 ke atas di aula dan ikuti saya ke Xiao Mansion. Mengesampingkan fakta bahwa Xiaoyan adalah murid Yo Aotian, ekspresinya tegang. Wajar saja karena ia telah menerima pesan dari Kaisar Iblis. Dia tidak ragu-ragu. Apapun yang terjadi, tidak ada yang boleh terjadi pada murid saya atau klan Yo saya akan melawannya sampai mati. Jelas Xiaoyan sangat penting bagi Yo Aotian karena dialah klan Yo memiliki harapan untuk bangkit kembali. Sekarang Xiaoyan tidak boleh terluka. Jadi apapun yang terjadi dia harus menyelamatkannya. Setelah mendengar berita itu, bakat alkimia Yo Alou tiba-tiba meningkat. Setelah tiba di benua Dodi, pertumbuhannya dengan cepat menjadi seorang pemimpin dalam klan Yo. Setelah mendengar bahwa Xiaoyan dalam bahaya, ia menjadi sangat gugup dan buru-buru mengikuti Yo Aotian melalui Xiaoyan mengangkat alisnya menatap Jiying. Meskipun Jiying masih memberikan tekanan pada Xiaoyan, tapi tekanannya jauh lebih ringan dibandingkan saat ia berada di puncak bintang dapat terlihat samar-samar, berkilauan dengan cahaya 9 warna. Tiba-tiba, kabut mulai bergerak dan seekor ular piton raksasa membumbung ke langit. Kepalanya setinggi 100 kaki, berkilauan dengan cahaya 9 warna, dan mata berbentuk berliannya bersinar, dengan niat membunuh. Dengan satu tarian di udara, ular piton raksasa itu menyusut dengan cepat, berubah menjadi sosok yang anggun. Rambutnya yang panjang, hitam dan merah berkibar tertiup angin, dan matanya berganti melalui 9 warna saat membuka dan menutup. Memancarkan gelombang doki yang kuat. Setelah itu, sosok anggun itu berubah menjadi aliran cahaya melesat di udara. Dan itu adalah ular piton penelan langit 9 warna, Cailin. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang penjaga, ia menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, sehingga saya merasakan darah yang bergetar. Saya juga. Setiap anggota klan binatang iblis menatap sosok yang menjauh di langit. Tatapan mereka dipenuhi keyakinan. Tubuh semua orang gemetar tak terkendali. Darah mereka mendidih dan inilah kekuatan darah. Di kota Jushi, Xiao Mansion yang biasanya sepi sekarang dipenuhi orang. King Horan, Yo Aotian, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Mata mereka berkaca-kaca. Yo Aotian dan anggota klan Yo-nya telah membangun sebuah kolam obat besar di Xiao Mansion. Begitu Xiaoyan dan rekan-rekannya diantar, mereka akan segera ditempatkan di dalamnya. Kolam obat ini menggunakan formula rahasia klan Yo dengan khasiat penyembuhan yang sangat kuat. Mampu menyelamatkan bahkan yang terluka paling parah sekalipun.
King Horan dari kota Cusi telah mengirim orang untuk menutup lubang cacing, memastikan Xion dan rekan-rekannya dapat melewatinya tanpa hambatan. Pada saat ini, semua orang di Xiao Mansion saling bertukar pandang dan suasana menjadi semakin tegang. Tiba-tiba sesosok melintas melalui lubang cacing. Kehadirannya yang kuat menarik perhatian semua orang. Kaki putih ramping dan panjang, sosok yang seakan tak mampu menahan pakaian, melangkah maju selangkah demi selangkah menuju Xiao Mansion. Saudara Cailin, Sun Er bergegas maju, membelai kepalanya dengan lembut. Jangan takut, jika Xion mati itu akan terjadi di tangan saya. Dia akan baik-baik saja. Cailin meyakinkannya. Ia melirik King Horan dan Yo Tian tanpa banyak bicara. Mereka saling mengangguk. Kemudian Cailin menatap ke kejauhan, menunggu dengan cemas. Meskipun King Horan dan Yo Tian mengkhawatirkan Xiaoyan, melihat Cailin tentu saja membuat mereka takjub. Mereka telah melihat Cailin ketika dia pertama kali tiba. Binatang penjaga keluarga binatang iblis ini telah tumbuh dengan kecepatan luar biasa dalam waktu yang begitu singkat. Aura seperti itu tidak dapat diperoleh melalui kultivasi. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga membuat King Horan dan Yo Tian tampak pucat jika dibandingkan. Setelah banyak orang menunggu dengan cemas, akhirnya lubang cacing mulai beriak dan pria parubaya berjirah hitam muncul lebih dulu. Kemudian Xiaoyan yang tak sadarkan diri muncul di depannya. Pakaiannya compang-camping dan nafasnya lemah. Saudara Xiaoyan. Cailin melihat Xiaoyan yang sekarat, urat-urat dahinya melotot, jelas-jelas diambang amarah. Siapapun yang berani menyakitinya akan kucabik-cabik. Mata ular Cailin yang terbentuk berlian dipenuhi dengan niat membunuh. Xiaoyan, ingat, hidup Anda adalah milik saya. Siapapun yang berani menyakiti Anda sedikit pun, saya tidak akan pernah melepaskannya. Sun Er, Cailin, Zenin, dan Yo Chen semua bergegas maju. Wajah mereka pucat pasi. Luka Xiaoyan jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Mereka bisa tahu dari auranya bahwa lukanya kritis. Jika dia tidak mendapatkan perawatan, dia mungkin akan benar-benar mendapat masalah. Yanxi kecil. Tangan Yalo gemetar. Sekarang dia tidak bisa lagi melindungi Xiaoyan. Sebagai guru Xiaoyan, dia sangat bangga dengan kemajuan Xiaoyan. Semua orang di klan Yo tahu bahwa Yalo adalah guru Xiaoyan. Karena itu, klan Yo memperlakukan Yo Chen dengan sangat hati-hati dan semua orang sangat menghormatinya. Tentu saja, Yalo tidak menyukai gelar kehormatan semacam itu. Bagi Yalo, Xiaoyan lebih dari sekedar guru dan murid. Hubungannya bisa digambarkan seperti ayah dan anak. Melihat Xiaoyan terluka parah, hatinya terasa sakit. Kemudian Long Yi, King Mu'er, Xiaozhan, Feng Bo, dan Nan Erming muncul di depan mereka. Masing-masing dalam keadaan berantakan. Pakaian mereka robek dan semakin lemah. Jadi mustahil membayangkan pertempuran sengit yang telah mereka alami. Terlebih lagi mereka semua menderita luka dalam yang parah, yang paling sulit disembuhkan. Fakta bahwa mereka masih bernafas mungkin karena Guiyin yang terbiasa melap yang hidup bukan yang mati telah melepaskan mereka sepenuhnya. Namun mereka sama sekali tidak sadarkan diri. Xiaoyan, Guiyin awalnya ingin membunuhnya dengan satu pukulan, tetapi sedikit terkejut. Guiyin tentu tidak tahu bahwa Zhanlou telah melakukan sesuatu untuk membantu Xiaoyan. Jika tidak, Xiaoyan pasti sudah terbunuh oleh pukulan Guiyin. Untungnya, Zhanlou masih bertindak di saat kritis, tetapi ia hanya menangkis serangan mematikan Xiaoyan dan tidak bergerak untuk membantu Xiaoyan bertarung. Di pagoda Shinchan Sulin, Zhanlou mengelus janggutnya dengan tatapan ramah, tanpa mengkhawatirkan di matanya, karena ia sangat yakin Xiaoyan tidak akan berada dalam bahaya. Dengannya, Xiaoyan tidak akan mati. Adapun alasan mengapa Zhanlou tidak langsung membantu Xiaoyan menyingkirkan Guiyin, karena penatua Zhan mengintip melalui pagoda kekosongan roh Shinchan. Matanya berbinar-binar. Ia seperti melihat sesuatu yang jauh, bahkan secercah ketakutan di matanya. Tapi penatua Zhan tidak pernah menceritakan hal ini kepada Xiaoyan. Tetapi justru inilah mengapa ia tidak pernah menawarkan bantuan apapun kepada Xiaoyan. Sementara itu,
di aliansi dewa pejuang seberkas cahaya spiritual biru tua muncul, menyerupai sosok manusia, tetapi tanpa tubuh atau kepala, tampak tembus pandang. Ada lebih dari satu sosok seperti itu. Di sini sebuah pilar besar berdiri, diukir dengan iblis, dewa dan hantu, seolah-olah mencangkup wujud semua makhluk dari ruang dan waktu, masa lalu dan masa depan. Pilar itu membentang tanpa henti, membentang seolah-olah membentangkan alam semesta yang hitam pekat. Di atas pilar itu berdiri sebuah menara, luas dan luar biasa, lebih besar daripada banyak makhluk hidup. Sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya dari bintang spiritual biru tua melayang di sekitarnya. Ia muncul di alam itu. Sebuah suara bergema entah dari mana, menggema di seluruh ruang. Suaranya halus namun penuh kekaguman. Semua sosok tembus pandang itu setengah berlutut, gemetar dan takut bergerak, seolah-olah sangat ketakutan akan suara itu. Tuan, aura kami terlalu lemah. Kami tidak bisa menemukannya. Sebuah suara dari sosok biru itu terdengar samar, gemetar dan waspada. Begitu suara itu selesai, sebuah retakan muncul di angkasa dan sebuah cakar besar terjulur dari dalamnya, mencengkram sosok biru dan menghancurkannya berkeping-keping. Kemudian, pecahan-pecahan itu melayang pergi. Saudaraku, sebenarnya pagoda apa ini? Mengapa Anda menjaganya begitu lama? Suara itu terdengar mengantuk. Pagoda ini penting, kita harus menemukannya. Kata suara kedua lebih kekanak-kanakan. Saudara ketiga, saudara kedua, jangan ganggu tidur saya. Kata suara terakhir dengan nada memerintah dan mendominasi. Begitu suara ini terdengar, keheningan menyelimuti. Di dalam Xiao Mansion, Xiao Yan dan rekan-rekannya berbaring di kolam obat yang dibuat oleh klan obat. Berbagai macam tanaman obat di dalam kolam hijau zamrud itu terus-menerus memancarkan energi spiritual. Setelah Xiao Yan dan rekan-rekannya yang terluka masuk, airnya tampak mendidih. Semakin mendidih, semakin parah luka mereka. Dan kolam itu sendiri jelas tidak cukup untuk menyembuhkan mereka. Yoatian berjongkok di samping Xiao Yan, memeriksa luka-lukanya. Namun, alis Yoatian tetap berkerut dan Sun Er, Cailin, Zeni, King Horan, dan yang lainnya menjadi semakin gugup. Namun mereka kurang terampil dalam hal medis dan hanya bisa berdiri dengan cemas. Setelah memeriksa luka-luka Xiao Yan, Yoatian kemudian memeriksa King Mu'er, Xiao Yan, Nan Erming, Ziying, Feng Feng, dan Longyi satu persatu. Tapi alisnya tak pernah rileks. Dan ia menggelengkan kepalanya berulang kali. Setelah beberapa saat Yoatian berdiri, alisnya masih berkerut. Kemudian King Horan bertanya dengan cemas. Saudara Otian, bagaimana keadaannya? Sun Er, Cailin, dan Zeni menatap Yoatian dengan penuh semangat. Yoatian melirik King Horan lalu menoleh ke Sun Er, Cailin, dan Zeni lalu berkata, Xiao Yan memang terluka parah, tapi anak ini beruntung. Dia tidak mengalami cedera fatal dan dia pulih dengan sangat cepat. Ini pasti efek dari api surgawi anak ini. Adapun yang lainnya, jika mereka tidak dikirim kembali dengan cepat, mereka pasti sudah lama mati. Sekarang mereka hanya mengembuskan nafas lemah, jadi sungguh sulit. Mendengar King Mu'er dan yang lainnya terluka parah dan melihat ekspresi Yoatian yang hampir putus asa, King Horan tiba-tiba menjadi cemas. Saudara Otian, tolong selamatkan mereka. Lakukan apapun yang Anda bisa untuk menyelamatkan mereka. Katakan saja apa yang Anda butuhkan. Yoatian tersenyum pahit dan berkata, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Kaisar Iblis, Xiao Yan adalah murid buyut saya. Jadi bagaimana mungkin saya tidak berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan saudaranya. Namun mereka terluka parah. Untuk menyembuhkan mereka kita membutuhkan beberapa ramuan obat yang sangat langka. Dan klan Jo saya benar-benar tidak memiliki ramuan obat itu. Bahkan kamar dagang pun mungkin tidak memilikinya. Jadi saya hanya bisa menyelamatkan mereka dari kematian untuk saat ini. Saudara Otian, beritahu saya ramuan langka apa yang Anda butuhkan. Saya akan mencari di seluruh benua Dodi, bahkan jika saya harus merampoknya. Melihat King Horan panik dan cemas, Yoatian menghiburnya.
Jangan khawatir Kaisar Iblis, meskipun situasinya gawat, itu bukan tanpa harapan. Saya akan menyebutkan beberapa ramuan jika Anda bisa menemukannya. 30% saya yakin bisa menyembuhkan mereka. Hanya 30%? Seru King Horan. Iya, hanya 30%. Yootian mengangguk berat dan berkata, luka-luka mereka praktis sudah mati dan mereka semua memiliki racun mematikan di dalam tubuh mereka. Jadi 30% cukup bagus. Mematikan? Mendengar bahwa King Mu'er dan yang lainnya juga terkena racun mematikan, King Horan semakin gelisah dan bertanya dengan cemas. Apakah sulit disembuhkan? Bahkan Xiaoyan tidak tahu bahwa ketika Guiyin menggunakan panji jiwanya, siapapun yang disentuh oleh roh jahat akan diracuni, dan racunnya sangat berbahaya. Saya pernah mendengar tentang racun ini sebelumnya. Racun ini tak terlihat dan tak kasat mata, menyebar melalui suatu cara khusus, seperti jiwa. Sepertinya individu kuat yang menyerang mereka adalah satu-satunya di benua ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Tidak ada kabar tentangnya selama beribu tahun. Tanpa diduga dia menyerang Xiaoyan dan yang lainnya begitu dia muncul. Individu ini dikabarkan sebagai pembunuh terkuat dari aliansi bayangan. Yootian menggosok-gosokkan kedua tangannya. Hatinya sakit karena cemas. King Horan tentu saja pernah mendengar tentang Guiyin ini juga. Makhluk seperti ini langka di benua ini. Meskipun mereka bergerak secara samar, kekuatan mereka yang dahsyat membuat mereka terkenal. Apakah tidak ada penawar racun untuk ini? King Horan mendesak Yootian dengan cemas. Yootian ragu sejenak, tatapannya melirik ke kerumunan seolah-olah mencari seseorang. Semua orang penasaran. Mungkinkah selain Yootian ada seseorang di sini yang kemampuan alkiminya melampaui dirinya? Pada saat yang sama, saat Yootian mengamati kerumunan, kolam obat tiba-tiba mulai bergolak hebat. Tubuh Xiaoyan bergerak jauh di dalam tubuh Xiaoyan. Api yang tampaknya tertidur untuk waktu yang lama sekarang meletus dari meridiannya, seperti singa yang mengamuk. Kemudian racun jiwa di dalam dirinya lenyap sepenuhnya. Mulut Xiaoyan tiba-tiba terbuka dan awan aura abu-abu kehitaman menyembur keluar. Kemudian ekspresinya langsung cerah. Kolam obat dengan cepat berkumpul di sekitar Xiaoyan. Esensinya yang awalnya kaya langsung berkurang setengah dari konsentrasi aslinya. Apa yang terjadi? Xiaoyan baru saja diperiksa dan lukanya parah. Reaksinya yang tiba-tiba tentu saja mengejutkan Yootian dan semua orang. Xiaoyan! Sun Er menggetakkan kakinya dengan cemas. Tubuhnya gemetar, air mata menggenang di matanya. Ketua klan Zhou, apa yang terjadi? Cailin sudah jauh lebih tenang, tetapi wajahnya masih dipenuhi kekhawatiran. Gerakan tiba-tiba Xiaoyan mengejutkan sekaligus menyenangkan semua orang. Tak yakin apakah itu berkah atau kutukan. Yolo juga berdiri di dekatnya. Meskipun Yolo sangat berbakat, ia baru berada di benua Dodi untuk waktu yang singkat. Dan situasi seperti itu benar-benar di luar pemahamannya. Jadi dia tetap diam, tetapi jelas bahwa ia sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Yanxi, tolong jangan sampai mati. Anda satu-satunya murid saya. Yootian berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Xiaoyan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Wajah Yootian dipenuhi keterkejutan, raut wajahnya berubah pucat. Seketika menambah kekhawatiran Cailin dan Sun Er. Senior, ada apa dengan Xiaoyan? Tanya Cailin cepat. Ekspresi Yootian sama sekali tidak menunjukkan kondisi Xiaoyan saat ini. Namun Yootian tidak langsung menanggapi Cailin. Ia justru berdiri dan buru-buru memanggil klan Yo. Semuanya, bawa keluar semua ramuan obat berharga klan Yo dan isi kembali kolam obat. Yootian melambaikan tangannya dan berteriak. Meskipun klan Yo telah menurun kemampuan alkimianya, mereka tetap tak kalah hebat. Semua alkemis top klan Yo tiba, membentuk formasi segera mengeluarkan tungku alkimia mereka dan mulai memurnikan ramuan. Ketua klan, ada juga ramuan berharga di dalam Xiaomensan dan saya akan membawanya ke sini. Yani melangkah maju.
Saat ini dengan nyawa Sioyen dan yang lainnya yang dipertaruhkan, tak ada lagi yang penting. Lagi pula semua yang ada di Xiao Mansion awalnya milik Sioyen, dan ramuan obat yang tersimpan tentu saja berlimpah. Yotian mengangguk pada Jenny. Persediaan ramuan klan obat Yo memang terbatas sejak awal, dan Sioyen telah menyerap setengahnya dalam sekejap. Dengan kecepatan seperti ini, persediaan klan Jo saja jelas tidak cukup. Jadi Jenny memerintahkan semua ramuan dari rumah Sio untuk dibawa keluar, memenuhi seluruh aula. Melihat itu, Yotian tidak hanya mendesis dingin, tetapi bahkan kinghuran merutkan kening, berpikir dalam hati. Anak ini tanpa sadar telah mengumpulkan kekayaan yang akan membuat seluruh keluarga iri. Jelas ramuan-ramuan ini tidak hanya berusia tua, tetapi juga berkualitas luar biasa. Bagi klan Yo yang sedang merosot, melihat mereka adalah harta karun, dan mereka dipenuhi kekaguman. Segera, para alkemis klan Yo bekerja dengan cepat. Tungku mereka berderu dengan api, dan seluruh Xiao Mansion bergema dengan desisan api yang memancar. Cairan obat di kolam terus bertambah, dan dengan cepat diserap oleh Sioyen. Ya Tuhan, kecepatan pemulihan Sioyen sungguh mengerikan. Yotian terkejut. Cailin, Sun-er menghela nafas lega setelah mendengar ini. Ternyata kejutan Yotian sebelumnya adalah keterkejutan atas kecepatan pemulihan Sioyen yang luar biasa cepat. Bagaimanapun Sioyen telah menyerap beberapa api surgawi, dan meskipun semuanya menyatu, api surgawi itu sendiri tidak berubah. Dengan kata lain, kemampuan api surgawi itu sendiri tidak hilang karena fusi. Api kelahiran kembali nirvana dan api pil spiritual yang diserap Sioyen, kedua api surgawi ini, keduanya memiliki kemampuan pemulihan yang unik. Itulah sebabnya kemampuan pemulihan Sioyen begitu menakjubkan. Meskipun Sioyen terluka parah kali ini, tapi api surgawi nirvana kelahiran kembali di dalam dirinya, meletus sebagai perlindungan. Seolah-olah tubuh Sioyen terbuat dari api. Dengan kekuatan penyembuhan gabungan dari api nirvana kelahiran kembali dan api pil spiritual. Jika diberikan waktu yang cukup, Sioyen dapat pulih sepenuhnya dari cedera serius apapun. Sekarang, dengan pasukan dari kolam obat, pemulihan Sioyen bahkan lebih cepat. Pada saat ini, Yotian merasa lega melihat ini. Meskipun ia dapat membantu Kim Mu'er dan yang lainnya bertahan hidup, itu bukanlah solusi jangka panjang. Terlebih lagi kurangnya bahan semakin meresahkan Yotian. Dengan tingkat pemulihan Sioyen saat ini, jika ia dapat mengulur waktu, begitu Sioyen pulih dan bangun, Sioyen pasti akan menemukan solusinya. Sementara itu di istana Dan, mulut Dan Chen berkedut terus-menerus, dan untuk waktu yang cukup lama seluruh wajahnya berkerut. Bahkan kilatan api memenuhi matanya. Wajahnya berkerut dan sudut mulutnya berkedut terus-menerus. Yan-er. Dan Chen meraung dan kekuatan bintang 7 puncaknya tiba-tiba meletus dengan gemuruh. Dengan Dan Chen sebagai pusatnya, setiap langkah yang diambilnya menghanguskan area luas di bawah kakinya yang membuat seluruh istana obat bergetar. Sehingga semua orang di istana obat tidak yakin apa yang telah terjadi. Tiba-tiba amukan Dan Chen mengejutkan semua orang. Siapa yang berani membunuh putra saya? Dan Chen meraung dengan kemarahan yang tak terlukiskan. Amarah dan kesedihan melilit wajahnya seolah terpancar dari tubuhnya. Kemudian dia berhenti dan berubah menjadi pelangi panjang yang menyala-nyala sebelum menghilang ke dalam istana obat. Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.